Pas di PHK itu aku dikabarin sama ownerku tuh pas lebaran. Itu yang rasanya tuh lemes, langsung ya nggak tahu aku harus ngapain setelah itu. Ya. Oke, aku masuk Bali sekitar akhir tahun 2019, tepatnya bulan November. Nah, saat itu kan emang di tempat kerjaku itu emang membutuhkan admin sosmed, walaupun backgroundku bukan dari admin sosmed, tapi mencoba untuk ya pengen lah gimana sih Bali ya. Jadi tertarik untuk masuk di situ. Kebetulan temenku ada yang kenal salah satu karyawan yang ada di sana kan. Ya udah dibantuin masuk, aku ngirim CV, ada panggilan, datang ke Bali, interview, diterima. Habis itu langsung apa sih? Nah, ya training 1 bulan tepatnya, terus Januari 2020 per tanggal 1 Januari itu mulai tanda tangan kontrak selama 1 tahun. Sering berjalan waktu aman-aman, walaupun emang udah ada COVID itu udah ada kan. Nah, tapi kan udah ada, cuman kita antisipasi di kantor itu ya saling jaga kebersihan aja, terus kerja biasa, masih biasa, sampai akhirnya sekitar bulan April Bali mulai chaos soal COVID. Nah, Bali mulai chaos soal COVID, toko tutup. Nah, aku kerja di namanya itu tempat clothing, distro pakaian-pakaian lah. Nah, dan aku di situ di admin sosmed ngerangkep marketing juga. Mulai April itulah yang mulai chaos, toko mulai tutup, kita dirumahkan, kerja dari rumah. Kadang masuk, kadang enggak. Dalam seminggu itu paling masuknya 3 kali karena harus ngirim barang kan, ngirim barang sekitar 3 hari itu. Jadi dalam seminggu cuman masuk 3 kali. Ya udah, dari masuknya kita itu aja untuk pemasukan keuangan. Sedangkan untuk kehidupan di Bali, untuk kos, untuk makan itu kan harus ada, tiap hari itu harus ada. Yang berat sih cuman untuk ongkos kosan aja sih. Kalau masalah makan masih bisa ditanggulangin lah, masih bisa untuk ya makan seadanya. Nah, mulai masuk bulan Mei itu mulai chaos lagi. Pemasukan toko bener-bener turun karena aku ngerangkap di marketing juga. Jadi tahu pemasukan itu seberapa kan. Itu hampir sekitar ya 50% itu adalah untuk pengurangan pemasukannya. Di situ pun aku udah mulai was-was nih. Apalagi dari semua karyawan aku paling baru. Nah, aku ya emang udah mulai was-was, apakah akan ada yang di PHK? Nah, ternyata terjadilah. Salah satunya aku yang di PHK tuh. Terus ketika kamu di PHK kondisi unik, kono piye dah? Pas di PHK itu aku dikabarin sama ownerku tuh pas lebaran. Itu yang rasanya tuh lemes, langsung ya nggak tahu aku harus ngapain setelah itu. Dikasih kesempatan sebenarnya sampai tanggal 15 Juni ini untuk masih tetap kerja di sana. Cuman mikir juga selama sampai tanggal 15 itu aku kan otomatis harus bayar kosan yang bulan Juni. Kalau aku bayar kosan, sedangkan dari per tanggal 15 itu aku udah nggak kerja di situ. Aku mau ngapain setelah itu? Nah, negosiasi sama owner, kalau saya keluarnya per tanggal 1 Juni gimana ya. Ternyata dibolehin, terus ya udahlah, mikir saat itu bener-bener terpuruk banget, apa yang bakalan aku lakuin setelah ini. Bingung pasti.
langkah selanjutnya yang bakalan dijalanin apa juga nggak ngerti. Terus ya udah ada kepikiran untuk pulang. Akhirnya nyari-nyari info gimana cara keluar Bali saat pandemi saat ini kan. Ada info beberapa yang ngasih masukan, ternyata emang harus cek COVID, dan ternyata cek COVID itu nggak murah. Berapa Dan? 350 itu udah paling murah dari sekian banyak yang aku cari. 350.000, belum nanti ada yang namanya surat jalan juga kan. Nah itu dari Banjar. Dari Banjar itu sebenarnya gratis untuk surat jalannya, cuman karena aku belum terdaftar sebagai penduduk sementaranya yang di Bali, jadi aku harus bayar 100.000 untuk itu, untuk ya sejenis KTP sementara orang Bali lah ya, untuk pendatang. Jadi total pengeluaran untuk pulang ngurus surat-suratnya ya 450 itu. Tapi untung sih dapet cek untuk surat COVID-nya, untuk cek COVID-nya itu rapid test kan. Itu dapat yang paling murah, soalnya banyak yang sampai 700, 800 bahkan sampai jutaan juga banyak. Tapi tentu berapa? Karena kondisimu sudah di PHK, artinya sudah tidak ada pemasukan kan. Kemudian di sisi lain kamu harus melakukan semua protokol untuk syarat pulang kan. Nah, emang berat banget, langsung gaji keluar, pesangon keluar, langsung ngering semuanya. Aku untuk ini berapa, untuk pulang, untuk nanti survive di rumah seberapa gitu. Udah langsung di list, dan ternyata zong, emang harus kerja sih. Terus bagaimana kondisimu udah untuk mungkin cara kamu untuk tetap survive di tengah kamu sudah kehilangan pekerjaan, tentu sudah tidak ada pemasukan kan. Alternatif untuk tetap hidup, tetap makan itu apa yang kamu lakukan? Sebelum pulang emang udah kepikiran aku bisa masak. Untung bisa masak. Memanfaatkan itu aja sih, apa yang bisa aku lakuin dari hobiku yang suka masak gitu. Ya udah, dari perjalanan pun selama pulang kepikiran apa yang bakalan aku lakuin, ya udah masak. Entah itu apa yang bakalan aku masak belum tahu gitu kan. Setelah nyampe di Jogja, ketemu teman-teman, banyak masukan, dan ya sekarang buka open order jajanan gitulah. Oke. Mungkin bisa diceritain bagaimana aktivitasmu hari ini sekarang? Untuk kesibukan hari-hari. Iya. Nah, setelah nyampe di Jogja, kesibukannya sekarang jualan jajanan. Tiap pagi nganter jajan ke terminal Jombor. Itu kenapa di terminal Jombor walaupun sebenarnya banyak tempat lain, karena di sana ada channel. Kenapa nggak untuk memanfaatkan itu sih. Untuk sementara sih masih di Jombor, walaupun ada keinginan untuk nitipin jajanan di tempat lain gitu. Terus aku juga open order ceker sama tahu. Kalau mau untuk promosi boleh loh. Iya loh, buat yang mau bisa follow IG-nya di, aku lupa namanya. Pertahuan dan Percekeran, cari aja di Instagram. Bisa free ongkir untuk 2 pemesanan, minimal 2 pemesanan nanti free ongkir. Oke. Kalau aku udah sih, Dan, tapi ada yang kelewatan ya kira-kira. Kalau dari aku